Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Idris Maulana. Saya bertugas di SMP Kreatifa Kota Bogor. Perkenalkan, saya Lukman Purnama. Saya bertugas di SDN Cipaku 2 Kota Bogor. Perkenalkan, saya Nena Naifa dari SD Negeri Genteng Kota Bogor. Kami di sini bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Tema kali ini adalah coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Idis? Sehat? Alhamdulillah, Pak Lukman sehat. Gimana Pak Lukman sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Idis perasaan hari ini? Hari ini perasaannya senang sekali ya. Senang sekali. Bisa bersilaturahmi ke sini dan setidaknya kita bisa bersama-sama bertukar pikiran dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini, Pak. Baik, Pak Idis, kita akan melaksanakan tugas, yaitu saya sebagai observer dan Pak Idis sebagai coaching. Namun, ketika saya jadi pengamat, tentunya ada beberapa pertanyaan nih Pak, untuk Bapak ketika nanti Bapak jadi coaching. Pertanyaan yang pertama adalah, kira-kira Pak, nanti ketika proses coaching, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan Pak? Baik, dari 3 kompetensi, yaitu kehadiran, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, ada 2 kompetensi yang ingin saya capai ya, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saja sih Pak. Jadi luar biasa sekali ya, 2 poin tadi, pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Terus Pak, kompetensi mana aja yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Untuk yang lebih spesifik ingin saya observasi hari ini yaitu menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana saya bisa melakukan tugas saya sebagai coach dan mendengarkan apa yang disampaikan. Oke, baik Pak, sebagai pendengar aktif Pak ya. Nah Pak, kira-kira indikator ketercapaian untuk tujuan pengembangan yang ingin Bapak tadi sampaikan sebagai pendengar aktif itu apa Pak? Saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan dengan penuh perasaan ya, sehingga saya bisa nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan nantinya bisa membangun ide-ide dari Bu Nena nanti yang akan menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahannya di kelas seperti itu. Oke, luar biasa Pak Idis. Semoga kegiatan nanti ketika coaching berjalan dengan lancar ya Pak Idis. Siap. Terima kasih Pak Idis, semangat untuk melakukan kegiatan coaching. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nena, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya baik-baik aja Pak. Kelihatannya agak sedikit berbeda hari ini loh wajahnya. Gimana sih perasaan saat ini? Iya itu Pak, saya tuh lagi ada sedikit yang saya pikirkan nih tentang murid-murid saya di kelas. Oh, seperti itu. Kira-kira kenapa ya murid-muridnya di kelas? Justru belakangan ini tuh anak-anak saya itu seperti kurang antusias belajar di kelas tuh Pak, kurang komunikatif juga. Lalu kalau saya kasih tugas itu paling hanya 60%-nya yang mengumpulkan tugas tuh Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira dari hal yang terjadi itu penyebabnya kira-kira tadi apa saja ya secara jelas? Kalau saya telah lagi nih, sepertinya belakangan ini memang pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu monoton ya Pak ya. Oh, monoton. Jadi memang karena saya banyak pekerjaan di luar kelas itu, jadi saya
di kelas itu lebih ke metode ceramah, saya yang mendominasi kelas, jadi lebih ke teacher center kali ya Pak. Gitu, Jadi sehingga anak-anak itu merasa bosan, jadi pembelajaran tuh terasa monoton. Jadi anak-anak kayak gitu. Dari yang sudah terjadi itu, kira-kira rencana Bu Nena akan seperti apa nih ke depan? Rencana saya mungkin ke depannya saya akan membuat rencana-rencana pembelajaran yang berbeda dari yang biasanya saya lakukan, dengan menambahkan ice breaking, mungkin ada fun games juga. Lalu pembelajaran yang saya lakukan, saya ingin berpihak pada murid Pak. Jadi anak-anak itu diberikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mereka dengan senang hati melaksanakan tugasnya tanpa ada unsur paksaan. Oh begitu ya. Kira-kira kapan nih Ibu Nena merealisasikan rencana aksi yang tadi sudah disampaikan kan? Saya maunya sesegera mungkin ya Pak ya, karena ini kan terkait dengan tujuan pembelajaran di kelas saya yang memang belakangan ini seperti belum tercapai sepenuhnya dengan maksimum. Jadi saya sesegera mungkin akan membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga bisa saya terapkan di kelas saya dengan segera. Baik, semoga Bu Nena nanti saat pelaksanaannya mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Amin, amin. Terima kasih. Bisa melewati setiap tantangan yang dihadapi saat mengajar di kelas. Amin. Hatur nuhun Bapak. Terus kemudian kira-kira dari Bu Nena ada rekan nggak atau teman yang bisa mewujudkan apa yang sudah Bu Nena rencanakan tadi, membantu Bu Nena dalam pelaksanaannya nanti? Dukungan ya Pak, Yeah. bentuk dukungan yang saya butuhkan untuk merealisasikan rencana saya itu ya paling dari rekan sejawat. Oh, Karena kan kita menjadi tim ya, walaupun kita punya kelas masing-masing. Jadi kita akan bersinergi dalam merancang rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Oke, baik. Jadi itu ya. Mungkin dari untuk sesi ini ada lagi yang ingin Bu Nena sampaikan, kira-kira apa? Ya, mudah-mudahan rencana-rencana yang saya sampaikan tadi bisa terrealisasi ya Pak ya. Mohon doanya, sehingga saya ingin anak-anak saya kembali ceria lagi, kembali aktif lagi di kelas. Jadi mereka belajar dengan senang gitu Pak. Oke, baik. Ya, nanti kan kita ada sesi berikutnya ya untuk kembali melihat sudah sejauh mana perkembangan yang sudah Bu Nena capai ya dari kegiatan coaching ini ya. Iya. Oke, Bu Nena, terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah saya sudah plong dan sudah mendapatkan solusi dari apa yang harus saya lakukan atas permasalahan saya. Oke, Terima kasih baik. banyak, Nanti Bapak. sampai bertemu lagi di sesi coaching berikutnya. Siap, hatur nuhun. Proses coachingnya tadi Pak, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi saya melakukan sesi coaching berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sih sebenarnya. Gitu Pak. Oke Pak, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ke Bapak nih. Pertama, apa aja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak tadi? Tadi sih yang sudah saya dapatkan ya dari indikator ketercapaian yang tadi di awal itu, saya tadi sudah, yang saya rasakan, saya sudah bisa menjadi pendengar dengan baik dan perasaan ya, sehingga saat Bu Nena menyampaikan segala sesuatu yang menjadi tantangannya ketika mengajar di kelas, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sehingga Bu Nena bisa menemukan solusinya seperti itu. Oke, baik Pak. Menurut saya juga sebagai observer ya Pak ya, secara keseluruhan mungkin coachingnya sangat bagus sekali Pak. Baik Pak, terima kasih. Di antaranya dapat menemukan solusi, terus juga melihat present kehadiran Bapak, mendengarkan dengan baik ya.
Cuma namun satu Pak, mungkin untuk penilaian saya pribadi Pak, tadi mungkin dari gestur tubuh Pak. Oh iya. Mungkin dengan bisa Bapak ketika coaching itu memberikan rasa, mungkin itu saja Pak pengamatan saya. Selebihnya sih luar biasa Pak. Kira-kira nih Pak, apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini Pak? Kalau tadi berdasarkan yang Bapak sampaikan, ingin lebih memantapkan lagi gestur tubuh saya Pak, sehingga ketika coaching mungkin bisa lebih menarik atau bisa lebih meresapi apa yang disampaikan, sehingga feel-nya itu bisa lebih dapat. Selain itu nanti akan saya tingkatkan di pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin lebih memfokuskan diri pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan mendalami lagi dan memahami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Idis atas waktunya nih. Keren sekali, luar biasa. Ya, terima kasih kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lukman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Idis? Ya, alhamdulillah Pak. Saya juga dalam keadaan baik hari ini. Kira-kira untuk melaksanakan sesi coaching hari ini bagaimana perasaan Pak Lukman? Sangat siap. Bismillah. Siap Pak. Alhamdulillah ya, Pak Lukman sudah sangat siap. Nah, baik, pada kesempatan coaching nanti, saya ini akan berperan sebagai pengamat, di mana Pak Lukman akan melakukan sesi coaching dengan Bu Nena. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai ya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai nanti percakapannya, apakah sesuai dengan alur Tirta gitu kan. Terus kemudian apa sudah sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya satu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Lukman di sesi coaching nanti? Oke baik Pak, mungkin dari saya pribadi, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi ya Pak ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Gitu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Kompetisi yang paling spesifik ingin dikembangkan present Pak, kehadiran. Dan mungkin dengan kehadiran kita bisa bekerja sama dengan coach untuk menemukan solusi yang terbaik mungkin ya. Baik, jadi tadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah present ya, kehadiran. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih, Pak Lukman? Oke, indikator ketercapaiannya mungkin saya bisa fokus Pak, lebih fokus lagi kepada apa yang menjadi permasalahan coach, sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik itu Pak. Baik ya, jadi itu ya indikator ketercapaiannya Pak Lukman. Harapannya bisa lebih fokus ya dalam sesi coaching ini. Nanti kita akan lakukan sesi ngobrol lagi ya setelah saya mengamati Pak Lukman dengan Bu Nena melaksanakan coaching. Silakan Pak Lukman dengan Bu Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lena, terima kasih banyak mau silaturahmi ke sini. Iya. Ada apa nih Bu Lena? Iya nih Pak, saya butuh tempat buat cerita nih. Oh gitu. Oke, buat cerita, bisa lah kita bercerita bareng-bareng Bu Lena. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan? Iya, saya ada masalah nih Pak, sedikit nih sama anak-anak murid saya. Saya lihat tuh anak-anak murid saya tuh masih ada saja yang melakukan bullying terhadap teman-temannya. Masih ada yang bullying ya? Iya. Itu di kelas berapa Bu Lena? Di kelas 3 Pak. Kelas 3? Kira-kira nih Bu Nena, mengapa bisa terjadi bullying di kelas Bu Nena?
Mungkin karena faktor lingkungan kali ya Pak. Satu faktor lingkungan di rumah mereka yang memang seperti sudah menjadi seperti hal biasa bagi mereka. Juga pengaruh dari gadget ya Pak. Sekarang kan anak-anak mudah sekali mengakses segala sesuatunya melalui gadget yang mereka miliki di rumah. Oke, mungkin juga permasalahannya kira-kira apa lagi nih yang terjadi selain bullying, dampaknya nih Bu Nena? Dampaknya itu, jadi untuk anak-anak yang memiliki mental yang apa istilahnya tuh yang melo gitu Pak ya, jadi mudah sekali untuk mereka gampang tersinggung, ada yang sampai menangis, ada yang bahkan sampai tersinggung dan Oh, mereka jadi berantem gitu loh Pak. Berantem ya. Itu masalah banget sepertinya. Bu Nena, dari obrolan kita nih, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Ibu Nena capai nih dari permasalahan tersebut? Iya, saya harapkan sih ya, saya bisa mendapatkan inspirasi untuk mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Solusinya kira-kira menurut Bu Nena apa ya? Mungkin yang bisa dilakukan secara konsisten melakukan sosialisasi kepada seluruh murid bahwa bullying itu tidak baik dan dampak-dampak dari bullying itu apa saja, termasuk kepada mengadakan parenting kepada orang tua Pak, bahwa kita sudah krisis loh di sekolah ini, masih terjadi bullying dan kita kan nggak bisa berjalan sendiri Pak, tetap harus mendapat support dari keluarga, orang tua khususnya, untuk apa yang kita terapkan di sekolah bisa diterapkan juga di rumah agar berkesinambungan sehingga tujuan kita bisa tercapai. Gitu ya, Bu Nena. Jadi yang pertama tadi adalah mengadakan parenting mungkin dengan orang tua, Iya, dan juga mengadakan sosialisasi tentang mengenai pembullying gitu ya, betul. dan juga mendapatkan support dari orang tua berkaitan dengan pembelajaran bullying ini gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Nena, kira-kira rencana untuk mendapatkan solusi itu kapan nih Bu Nena? Saya ingin sesegera mungkin. Otomatis kan saya harus mengkoordinasikan dulu dengan pihak sekolah ya Pak ya, disetujui atau tidak, mendapat dukungan atau tidak dari rekan-rekan sejawat, khususnya pentingnya sih dari kepala sekolah untuk melakukan hal-hal tersebut, dan lalu mudah-mudahan mendapat dukungan juga dari orang tua agar rencana saya bisa terrealisasi sesegera mungkin sih saya maunya Pak. Sesegera mungkin. Karena ini udah parah juga sih sampai ada yang berantem seperti itu. Gitu. Oke, kira-kira Bu Nena ada nggak teman yang bisa mengingatkan Bu Nena tentang rencana aksi ini? Tentunya ya rekan sejawat saya ya harus tempat pertama untuk saya sharing terjadinya bullying di kelas saya, karena kan kita separalel, jadi lebih bisa kita mendiskus apa nih tindak lanjut yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa gitu. Kira-kira Bu Nena ada nggak yang mau disampaikan dari Bu Nena? Ya alhamdulillah sih sepertinya udah ya Pak ya, udah cukup. Saya akhir ini bisa mendapatkan solusi nih apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan rencana aksi yang saya sampaikan tadi sama Bapak bisa mendapat dukungan penuh dari semua pihak ya. Oke. Mudah-mudahan solusi yang Bu Nena dapatkan ini bisa mulus ya, berjalan dengan Amin, lancar. amin, amin. Gimana perasaan tentang pelaksanaan ngobrolan kita nih? Alhamdulillah Pak, saya udah sedikit plong nih ya. Jadi yang tadinya saya buntu, aduh saya harus gimana gitu. Jadi terinspirasilah untuk ada solusi-solusi. Oke, baik. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Sudah cukup sepertinya Bapak. Terima Oke. kasih banyak atas waktunya loh. Saya sudah merepotkan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan cepat selesai Bu ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu Nena. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Lukman, tadi bagaimana pelaksanaan sesi coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak nih. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi diinginkan Pak? Oke, menurut saya tadi pelaksanaan coaching dengan Bu Nena itu
berjalan dengan baik ya Pak ya. Terutama ketika saya menjadi coaching, mungkin saya dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin ya. Terus juga memenuhi alur tirta gitu Pak. Baik, menurut saya tadi sebagai observer ya Pak, secara keseluruhan coaching tadi ya sudah sangat bagus Pak. Nah, diantaranya dapat menemukan solusi yang diinginkan tadi oleh Bu Nena gitu kan ya. Saya juga tadi melihat desain dari di kehadiran penuh Pak Lukman ya, yang menjadi tujuan di awal gitu ya Bapak ya. Bapak sudah mendengar aktif dan fokus ya, dengan aktif, fokus dengan penuh perasaan dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Nena gitu kan. Kemudian lebih banyak mendengarkan nih Pak Lukman ini daripada berbicara ya. Ini sudah sangat luar biasa sekali ya Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman. Kemudian ada satu nih yang ingin saya sampaikan. Tadi mungkin lupa ya Pak Lukman menanyakan skala nih. Skala apa namanya? Skala nilai yang sudah dimiliki oleh Bu Nena dari 1 sampai 10 nih, dia ada di posisi mana? Dan nantinya akan dinaikkan di posisi keberapa? Seperti itu. Nah, yang terakhir, ke depannya nih kompetensi apa nih yang ingin Pak Lukman kembangkan nanti kira-kira? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dengan memberikan pertanyaan berbobot juga mungkin bisa memberikan solusi yang coach dapatkan gitu ya Pak ya. Gitu Pak. Baik ya. Tadi sudah sangat bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Lukman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang diharapkan ya. Sampai bertemu lagi nanti di sesi berikutnya ya Pak Lukman. Semangat terus. Baik ya, kita akhiri untuk pertemuan sesi ini Pak Lukman. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, Dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.